Oke, salam saudaraku sekalian. Kita bersama-sama pada sore malam hari ini mau kita diperlengkapi tentang bagaimana kita mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus. Ini penting sekali ya. Iblis begitu liciknya dengan segala kebohongannya. Ada banyak orang-orang nggak suka dengan karunia Roh Kudus, katanya ngeroh banget ya. Mungkin anak-anak muda ngeroh banget, terus bagian ngeroh apa, kayaknya seperti kayak dunia mistis begitu ya, kayak aneh gitu ya. Dan itu mungkin ada juga orang-orang yang bukannya anak-anak muda, tapi orang-orang tua yang kayaknya alergi dengan itu. Nah, iblis itu begitu liciknya, begitu pinternya, sehingga bagian ini tidak dibongkar dengan baik, tidak diajar dengan baik. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya adalah eh, eh, fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita ini tidak kita pakai gitu loh. Padahal ini penting sekali. Ya, itu saudaraku sekalian, kalau kita bergerak dengan karunia Roh Kudus, saudaraku sekalian, karena karunia Roh Kudus itu bukan karena kekuatan kita. Jadi ada pekerjaan Roh Allah dalam roh saya, itu bekerja, maka keluarlah dalam bentuk bahasa roh gitu ya. Dan bukan hanya bahasa roh saja, tetapi ada tafsiran bahasa roh ya. Pekerjaan roh Allah dalam roh kita ini ada karunia iman, ada untuk mukjizat, ada hikmat dan sebagainya. Jadi lengkap. Nah, orang takut menggunakannya, dipikir ada unsur majisnya gitu loh. Iya. Dan iblis yang menakutin itu dan membohongi, sehingga kadang-kala juga ada perdebatan antara hamba Tuhan A dan B, terus berdebat sehingga akhirnya tidak berani diajarkan kebenaran dengan bebas dengan merdeka, sehingga jemaat boleh bertumbuh. Nah, penting sekali karunia Roh Kudus. Kenapa penting? Jadi karunia Roh Kudus ini Tuhan berikan kepada kita supaya kita semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan Dia. Ini fasilitas dari Tuhan. Ya, contoh misalnya, ya. Saya kadang-kadang nggak ngerti isi hati Allah. Tetapi ketika saya menggunakan bahasa roh, maka ketika saya bersekutu dengan dia, ini bukan soal mulut saya, bukan pikiran saya, tapi ada pekerjaan roh dalam batin saya, kemudian saya bersekutu dengan Tuhan, menggunakan bahasa roh, itu terungkap kepada Tuhan. Ketika terungkap kepada Tuhan, Alkitab katakan, di dalam Roma 8 ayat 26, 27, 28 dikatakan, kita nggak tahu bagaimana cara berdoa. Tapi roh yang dalam hati kita menolong kita untuk berdoa dengan keluhan terucap, terus berdoa terus. Karena kenapa? Karena kalau kita berdoa dengan bahasa roh, maka kita menjadi orang yang seperti tidak terbatas, Saudara sekalian. Kalau dengan akal budi, pokok doa 1, 2, 3, 4, 5, lama-lama ngantuk, pusing gitu ya. Tapi kalau dengan bahasa roh, terus kita, karena ini bukan kekuatan saya, roh dalam diri saya terus bersekutu dengan roh Allah, dan saya mengeluarkan bahasa roh, lama-lama saya akan mengerti isi hati Allah. Nah, kalau kita mengerti isi hati Allah, kita nggak belok kiri, nggak belok kanan, lempeng aja terus, karena itu arahan Tuhan buat kita. Ini penting kita paham, terutama nanti misalnya cari sekolah, cari kerja, dan sebagainya. Ini penting sekali, sangat penting sekali, saudara sekalian. Nah, pentingnya karunia Roh Kudus ini adalah bahwa ini diberikan Allah kepada kita supaya kita bisa mengenapi rencananya. Ini diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita bisa bersekutu dalam dengan Dia, mengetahui isi hatinya, memahami isi hatinya, bahkan lebih dalam lagi, saudara sekalian, kita menjadi orang yang apa ya, terus tuning dengan Tuhan. Kita nggak jadi gini, kita nggak ke kiri, nggak ke kanan, terus tuning dengan Tuhan. Karena karunia Roh Kudus itu adalah fasilitas daripada Tuhan yang diberikan pada kita. Iya. Terus kemudian karunia Roh Kudus itu, saudara sekalian, untuk membangun kita, bukan membangun kita, tapi membangun jemaat Tuhan juga. Ya, banyaklah kepentingan karunia Roh Kudus ya. Terus kemudian karunia Roh Kudus ini, saudara, penting juga bagi kita karena itu semua ketika kita bergerak dengan karunia Roh Kudus itu bukan karena ide kita, tapi diprakarsai oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Nah, sebelum saya membahas tentang bagaimana mengobarkan Roh Kudus, saya ingin membahas tentang kita adalah manusia rohani. Ya, nah satu firman Tuhan ya, Roma 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 8 ayat 15, 16, 17 ya. Roma 8 ayat 15, 16, 17. Saya bacakan ya. Roma 8 ayat 15, 16, 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
ayat 16. Roh itu bersaksi bahwa Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke. Ketika kita lahir baru, Alkitab katakan ketika saya lahir baru terima Kristus, maka saya mengundang Yesus tinggal dalam hati saya. Ya, Yesus tinggal dalam hati saya. Yesus tinggal dalam hati saya. Tepatnya dia tinggal dalam roh saya. Nah, ketika dia tinggal di situ, maka saya punya persekutuan dengan dia. Karena dikatakan bahwa saya tidak menerima roh perbudakan, sehingga saya jadi takut lagi. Tapi saya menerima roh yang berasal daripada Allah, roh itu tinggal dalam roh saya, dan roh itu bersaksi dalam roh saya bahwa saya anak Allah. Roh itu juga berkata kepada Bapa, ya Aba ya Bapa. Jadi ketika saya lahir baru, ada kehidupan dalam roh saya. Jadi dalam diri saya ada roh Kristus, ada roh Yesus, roh itu bersekutu dengan roh saya. Ketika bersekutu, saya bisa bersekutu dengan Bapa saya. Ya, jadi ada kehidupan dalam roh saya. Itu disebabkan itu sebabnya dikatakan kita adalah manusia rohani, bukan manusia jasmani saja. Ya, itu sama seperti Adam dan Hawa diciptakan dan Allah mengembuskan nafasnya kepada dia sehingga Adam dan Hawa sebagai manusia rohani karena dalam roh mereka ada roh Allah, ada nafas Allah sana. Oke. Nah, kita juga ketika lahir baru dalam diri kita ada roh Allah bersemayam tinggal dalam roh kita, ya. Ada roh Allah dalam diri kita. Nah, tetapi kita punya masalah. Nah, kenapa bos saya jelaskan ini? Kita punya masalah. Kita tidak punya hanya roh saja, tapi kita punya jiwa, kita punya tubuh. Nah, supaya kenapa? Saya ngajar ini. Supaya ketika kita bergerak membangun manusia rohani kita, diharapkan dia bisa menyelesaikan masalah di jiwa kita, dia juga bisa menyelesaikan masalah di tubuh kita. Ya, karena kenapa? Karena kalau misalnya di jiwa kita nggak perbaiki, kita bereskan, tubuh kita nggak bereskan, maka ketika ada pergerakan dalam roh kita yang akan menembus jiwa kita, akan menembus tubuh kita, kadangkala pikiran kita terganggu. Kita nggak yakin, kita kurang percaya, atau tubuh kita males, atau misalnya kita bete gitu loh, terus kita kurang bergairah gitu loh, karena kita punya jiwa, kita punya tubuh itu belum dibereskan, sehingga ketika pekerjaan roh Allah dalam roh kita menggebu-gebu bergelora, menembuskan, dia kan harus keluar lewat jiwa kita, keluar lewat tubuh kita, mulut kita berkata-kata, bersaksi. Nah, ketika dia menembus jiwa kita belum siap. Ketika dia menembus tubuh kita belum siap gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi di jiwa kita terhambat. Nah, itu sebabnya kadang-kala gini, ada orang dengan karunia Roh Kudus luar biasa, tapi tiba-tiba saya mah nggak yakin dengan karunia yang dia miliki karena kelakuannya begini, karakternya begini, hidupnya begini, sehingga kita jadi nggak terima. Dia kayaknya nggak bener deh hidupnya. Memang karunia Roh Kudusnya bagus sekali gitu loh, tapi karakternya nggak tepat. Bukannya karakter, tetapi gaya hidup dia, pola pikir dia kayaknya nggak pas. Sehingga akhirnya kita nggak percaya, padahal nubuatannya bener. Tapi karena karakternya jadi bermasalah. Nah, oleh karena itu saya sebelum membahas tentang karunia Roh Kudus dan mengobarkan karunia, mari kita bereskan jiwa kita juga bereskan tubuh kita. Ya, karena Alkitab katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ya 12. Jadi, siapa yang dalam Kristus ciptaan baru? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, pertanyaannya, yang barunya apa? Yang barunya roh saya, karena roh Allah. Tapi tubuh saya perlu diperbaharui. Bukan tubuh saya, tetapi jiwa saya juga diperbaharui. Nah, di jiwa saya itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Itu diperbaharui. Nah, di tubuh saya nggak bisa diperbaharui, bukan diperbaharui, tapi tubuh kita saya persembahkan kepada Tuhan. Karena ketika lahir baru, misalnya saya orang yang pendek, nggak akan jadi tinggi, betul nggak? Saya lahir baru, ketika saya gemuk, waktu lahir baru sebelum lahir baru gemuk, setelah lahir baru kurus, nggak begitu, ya tetap aja bentuk badan sama gitu ya. Tetapi ada hal yang diperbaharui dalam tubuh saya ketika tubuh saya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, supaya pekerjaan karunia Roh Kudus itu lempeng di jiwa saya, di tubuh saya, maka setelah saya lahir baru perlu pemahaman. Saya punya jiwa harus diperbaharui, dicuci. Dicuci. Nah, bagaimana menyuci jiwa saya? Dicuci dengan firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan itu membersihkan pikiran saya, seperti itulah saya. Contoh ya, saya baca di Efesus pasal yang keempat, ya, Efesus pasal yang keempat, ya, Efesus pasal 4, saya baca ya,
Saya baca Efesus 4 ayat yang ke-17 ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Ya, Efesus 4 ayat 17 sampai 24 ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ya, orang yang tidak mengenal Allah itu pikiran sia-sia. 18. Dan pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi jauh dari persekutuan Allah, pengertiannya gelap, hati mereka degil, orang yang belum mengenal Tuhan. 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Pengertiannya jauh, pikirannya sia-sia, perasaannya tumpul. Pikiran, perasaan itu bicara soal jiwa. Nah, orang yang belum mengenal Tuhan, pikirannya sia-sia, perasaannya tumpul, hatinya degil, ya. Terus kemudian ayat 20. Dia bilang gini, ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Saya nggak kayak gitu. Ya, karena saya telah belajar, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, orang dunia pikirannya sia-sia, perasaannya tumpul, terus kemudian pengertiannya jauh dari Allah, ya, mengalami kematian. Nah, tetapi kita nggak demikian, karena saya sudah punya Kristus. Ya, nah, tetapi manusia lama saya harus diperbaharui supaya saya tidak seperti orang dunia. Ayat yang ke-21. Ayat 20 saya baca. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu yang berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Saya harus menanggalkan manusia lama saya. Ya, caranya gimana? Ayat 23. Caranya supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran kamu. Kita diperbaharui pikiran kita, kita diperbaharui jiwa kita. Di jiwa kita ada pikiran, perasaan, dan kehendak diperbaharui oleh firman Tuhan. Sehingga ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Sehingga ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi saya akhirnya diubah dari orang yang dusta sekarang orang jujur. Nah, kalau dengan demikian saya punya karakter, ketika saya mulai bergerak dengan karena Roh Kudus, saya bisa dipercayai. Paham ya? Ini penting, ini sangat penting kita pahami. Nah, jadi bukan hanya kita punya Roh Allah dalam diri kita, tapi jiwa kita diperbaharui. Di jiwa kita ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, diperbaharui dengan firman Tuhan. Nah, bukan hanya pikiran, perasaan kita saja, ya, tetapi satu lagi, tubuh kita. Nah, tubuh kita sesuai dengan Roma 12 ayat yang pertama dikatakan demikian firman Tuhan. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan pada Tuhan. Nah, ketika saya persembahkan hidup saya kepada Tuhan, maka hidup kita dipastikan milik Tuhan, untuk Tuhan, dan tidak bisa disentuh oleh dunia, tidak bisa disentuh oleh virus, tidak bisa disentuh oleh sakit penyakit, tidak bisa disentuh oleh kelemahan, karena ini dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ketika tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan, maka kita akan memiliki tubuh yang taat kepada Dia, sehingga ketika ada karunia nubuatan dari roh kita, ya dari roh kita karena pekerjaan Roh Allah, maka kita tidak menyaksikan karunia itu, dan kita lebih taat kepada keinginan Tuhan untuk dinyatakan karunia itu dibandingkan ketakutan kita, dibandingkan dengan kedagingan kita, gitu. Paham ya? Nah, ini penting kita pahami. Sehingga nanti ketika karunia Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka di dalam roh kita ada kehidupan yang menyala-nyala, menembus kita punya jiwa, yaitu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, nanti itu terjadi semakin kuat, semakin kita akurat di dalam karunia Roh Kudus, karena kita mulai memiliki pikiran, perasaan, kehendak Kristus terus sekali. Itu keren sekali, keren banget. Itu Filipi 2 ayat 5. Jadi kita nggak ragu-ragu untuk berbuat. Kita dari Tuhan atau bukan. Kenapa? Karena kita sudah merasa pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita nggak jauh beda dengan kehendak Kristus.
Oke, tubuh kita adalah milik Kristus, dipersembahkan kepada Kristus. Sehingga ketika pekerjaan roh Allah dan roh kita bergelora, itu menembus kita punya jiwa, menembus kita punya tubuh, saudara. Sehingga karunia Allah bisa dilepaskan, dinyatakan kepada orang lain, tanpa ada keraguan-raguan, dan itu sangat akurat. Itu membangun kita, membangun orang lain, memberkati orang lain, saudara sekalian. Bahkan memberkati kota dan bangsa kita, saudara sekalian. Paham ya? Oke. Sekarang saya perlu jelaskan dulu supaya kita jadi gini, kita dipastikan kita memiliki karakter yang benar dalam hal ini. Oke. Oke, saya selanjutkan. Nah, kalau gitu apa yang harus kita buat dengan roh Allah dalam diri kita? Nah, kita harus membangun manusia rohani kita. Ya. Bagaimana membangunnya? Ya, saya ketika karunia Roh Kudus, pintu karunia Roh Kudus yang paling luar biasa itu ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, ketika kita baptis oleh Roh Kudus, maka muncullah karunia Roh Kudus, dan yang paling pertama, dan itu saya yakin bahwa itu bisa dimiliki oleh setiap anak Tuhan, ketika kita dibaptis Roh Kudus, maka akan muncul namanya karunia berbahasa roh. Ya, karunia berbahasa roh. Nah, karunia berbahasa roh inilah Alkitab katakan di mana kita berbicara, berkata-kata kepada Tuhan. Makanya ketika kita lahir baru terima Kristus, ya coba kita lihat ya, karunia Roh Kudus itu bekerja. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 38. Ini Petrus dalam pelayanannya ketika terjadi kebangunan rohani di gereja mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ketika mereka percaya kepada Yesus, kemudian dibaptis oleh Roh Kudus, ya pada waktu itu di zaman Petrus gereja mula-mula, Alkitab katakan, ketika kamu dibaptis Roh Kudus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, biasanya bukan biasanya, selalu ketika orang dibaptis Roh Kudus, ya, dengan penumpangan tangan kah, dengan dia berdoa kah, dengan dia dengar firman Tuhan, ketika dia dibaptis Roh Kudus, maka akan muncul karunia Roh Kudus, dia berbahasa roh, gitu ya. Nah, ini perlu waktu orang berbahasa roh, ditumpaki tangan gitu, gitu ya, nggak rapi, ribut gitu ya, ribut rusuh gitu ya. Nah, tapi lama kelamaan, ya, dia tidak cukup sampai di situ. Dia latih, dia bawa bersekutu dengan Tuhan, bersekutu. Awalnya khusus gitu ya. Yang satu lagi, yang begitu suaranya. Ya, ada yang mungkin ini bla 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 bla, la 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 la, trililili, tralalala. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nggak sampai di situ, naik lagi ke atas gitu ya, naik lagi tempat tinggi. Jadi dia bukan khusus gitu, bukan tralala tralili, bukan, tapi kan dilatih mulai rapi. Rapa shikurala namate kianwu, okapakaraya shikarala. Paham ya? Jadi semakin rapi, kan dilatih. Iya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, jangan takut kita berlatih dengan ini, saudaraku sekalian. Nah, sehingga nanti, mungkin di awalnya karena kita belum dewasa, dan kemudian emosi begitu, kita nggak ngerti, lama-lama dia akan buat kita mengerti dengan bahasa itu tadi. Contoh, saya belajar bahasa Inggris misalnya, hari pertama saya belajar bahasa Inggris, bacanya gini, thank you, gitu ya. Terus saya diulangi, sudah. Coba kamu ngulangi thank you. Tararengkyu, salah. Tengkuyu, salah gitu ya. Ya, udah. Nggak apa-apa hari pertama, hari kedua, ketiga. Tapi hari ketiga, keempat, kelima, hari 1 bulan, nggak mungkin lah thank you jadi tengkuyu atau tararengkyu. Nggak mungkin. Pasti mulai thank you gitu ya. Terus kemudian nggak dijelasin terjemahannya. Thank you, nggak terjemahannya dikasih tahu. Awalnya saya thank you apa ya, thank you. Terus saya salah juga, tararengkyu, tengkuyu, ya nggak, salah. Tapi lama-lama sehari, 2 hari, 3 hari, thank you. Oh, saya ngerti. Artinya terima kasih gitu loh. Awalnya saya nggak tahu gitu. Hal yang sama juga, saya berbahasa roh nih. Khusus gitu. Oh, nggak apa-apa. Di bawah Roh Kudus gitu ya, nggak apa-apa. Lanjut ke depan, bukan gue push nggak gitu ya. Kurang push atau enggak la trililili, tralalala, nggak apa-apa. Masuk lagi di depan, mungkin lebih dewasa, kuraba syikarala. Akhirnya kita bukan hanya berbahasa roh, tapi mengerti isi bahasa itu gitu loh. Ya, contoh anak kecil ya, bayi ya, baru lahir kan, dia kan nggak
apa, waktu kecil, waktu dia bayi kan belum bisa ngomong ya, dibilang bapaknya tak tindung tindung tindung, dia nggak bisa ngomong gitu ya. Tetapi bapaknya sudah bilang gini, ini bapakmu. Anak nggak tahu, tapi anaknya nggak ngerti. Tapi lama-lama nanti anaknya bisa ngomong, papa, mama, gitu ya. Biarin. Tapi ketika dia umur katakanlah 2 tahun, 3 tahun, nggak gitu. Tapi lah, papa, mama, papa, tutu, gitu ya. Kalau tutu, susu gitu ya. Awalnya begitu. Nggak ada misalnya baru 7 bulan, tutu, susu. Nggak ada, ngeri. Pasti dia pasti nggak jelas. Tapi nanti setelah dia latih, dia bertumbuh, dia katakan, papa, papi, mami, gitu kan. Dia tuh, tapi dia sudah ngerti. Itu papanya, itu mamanya. Awalnya dia nggak ngerti. Oleh karena itu bahasa roh itu perlu dilatih. Nah, pintu gerbang untuk kita mengalami karunia kudus yang lain, menurut saya adalah bahasa roh. Bahasa roh. Karena bahasa roh itu kita gunakan setiap saat sekalian. Ya, makanya saudara perhatikan selalu bahasa roh nubuat selalu itu yang standar lah gitu ya. Makanya ketika Paulus menumpangkan tangan kepada jemaat di Efesus dalam Kisah Rasul pasal 19, ketika mereka ditumpangi tangan, Alkitab katakan mereka berbahasa roh dan bernubuat. Jemaat yang di Samaria yang diberitakan Injil oleh Filipus, kemudian datanglah Petrus dan kemudian Yohanes sana ditumpangi tangan, maka Alkitab katakan mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berbahasa-bahasa yang baru. Gitu. Ya. Nah, jadi saudaraku sekalian, jadi ketika nanti kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita punya karunia Roh Kudus, nah awal pertama itu selalu dengan bahasa roh. Nah, oleh karena itu, kita harus membangun stamina rohani kita menggunakan bahasa roh, gitu loh. Paham ya? Oke, saya lanjutkan ini. Nah, kadangkala kita berbahasa roh, ya, saya pastikan jiwa kita oke ya. Saya pastikan tubuh kita oke. Jangan sampai gini, berbahasa roh, la 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 la, jangan gitu, yang semangat gitu kan dia. Saya kadang-kadang kalau orang misalnya nyanyi menyembah Tuhan gitu ya, angkat tangan tuh, hiralada bashikarala jangan, ya jangan hare-hare gitu ya. Jangan, ya karena kita ngomong, karena kita katakan kalau saya berbahasa roh, saya ngomong ke Tuhan. Masa ngomong dengan Tuhan nggak sopan gitu kan? Ya kudu sopan, itu betul nggak? Iya kan? Masa kita ngomong ke orang tua kita nggak sopan? Kita lagi ngomong nih. Masa gini, kalau kita ngomong Tuhan, kita bicara dengan dia, lantang ngobrol dengan dia, karena kita ketemu dengan Bapak kita, saudara sekalian. Ya, nah oke. Ketika kita punya bahasa roh, dikasih karunia bahasa roh, mulailah kita gunakan bahasa untuk membangun manusia rohani kita. Kita bangun, ya, hirabasyik, yarala, terus kiralala, bangun. Nah, ketika kita bangun, nanti ada beberapa manifestasi. Ya, ada bahasa roh yang kita rasanya tertekan sekali. Ya, kita bisa kalau bisa kuralarabashi karalaraba gitu ya bahasa rohnya. Tapi kuralarabashi. Urabashi karalaraba males gitu loh. Nah, itu terjadi bisa saja bahwa ada tekanan dari si jahat. Ya, si jahat serang kita sehingga kita kuralarabashi. Malas gitu loh. Jadi kayak ditekan gitu loh. Ya, ya, dipaksa juga tertekan sekali. Itu bisa terjadi iblis menekan kita terus sekali. Nah, ketika iblis menekan kita, jangan kasih kesempatan. Kita langsung betul ya. Jadi kita bangkitkan roh kita, betul nggak? Nah, perlu diekspresi. Karena apa pekerjaan roh dalam diri kita, jangan didiemin, diekspresi dengan tangan kita, dengan kaki kita, gitu ya. Nah, jadi kayak gini, nanti ngantuk sungguh sekali. Makanya kalau kau misalnya gini ya, kalau saat teduh pagi ya, ngantuk, tidur lagi itu nanti. Tidur lagi gitu loh. Kau nyanyi. Ku sembah kau Allahku. Ngantuk lagi, tidur tuh nanti. Apalagi lagi liburan gitu loh. Tapi kalau kita bisa ada tekanan si jahat, kita mulai berbahasa roh, kita lawan terus berbahasa roh, akhirnya terjadi penjebolan sehingga iblis mau menekan kita, menekan pikiran kita, dia enggak berdaya dan kita lepas dari itu dan stamina rohani kita yang tertekan tadi
tertekan tadi, jadi mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Itu yang pertama. Kalau kita berbahasa roh, ada tekanan luar biasa, pastikan itu berasal daripada si jahat, ya iblis menekan kita. Bangun lagi, jangan pasif, aktif itu. Makanya beberapa orang yang gagal ketika mereka kena virus corona yang pneumonia sekali dan sesak sekali karena mereka pasif. Tapi kalau mereka terus bahasa roh, beberapa kali saya layani ketika mereka berbahasa roh, dibilang nih, Bang, Pak, dari keluar angin, keluar dari mulut saya, berbusa keluarnya. Betul, betul. Karena ketika roh Allah bekerja, maka virus-virus nggak boleh kerja. Harus ada satu yang keluar, roh Allah atau virus. Tapi karena roh Allah luar biasa, dan kita pastikan kita bangun manusia kita, maka virus keluar. Iblis yang pakai virus itu ganggu tubuh saya, kabur semuanya. Lewat angin, lewat di telinga, lewat mulut semuanya. Keluar. Dan saya tulis sendiri. Ada yang muntah begitu loh. Karena kenapa? Karena manusia roh terbangun. Iblis neken dia. Dihancurkan iblisnya. Harus lari. Dimanifestasikan iblisnya. Saya berkali-kali. Tapi kalau misalnya suruh sekalian, dia males, dia terintimidasi, iblis menguasai dia, drop oksigennya terus. Bahkan bisa meninggal dunia. Karena dia nggak ngelawan. Betul nggak? Kita hanya bantu, tapi dia juga harus punya roh yang aktif dong. Nah, jadi bangun manusia roh kita untuk ketika kita berbahasa roh ada tertekan, lawan ya sampai kita mengalami kemerdekaan. Oke, ada satu lagi, kadangkala kita berbahasa roh bukan tertekan, tapi kayaknya kosong sekali gitu, kosong sekali, ya, kosong sekali. Nah, bisa saja terjadi kalau kita punya masalah. Kita punya persoalan, punya pergumulan berat sekali, doa-doa kita belum dijawab sama Tuhan, masih tertunda, rasanya kosong, nggak berdaya, nggak percaya, khawatir. Nah, nggak boleh dibiarkan, lawan lagi. Kita harus fokus kepada Tuhan, karena ketika kita berbahasa roh, kita sedang ngomong kepada Tuhan, waktu ngomong kepada Tuhan, kita sedang berada pada hadirat Tuhan, pada gunungnya Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, maka kita keluar dari fokus masalah kita, fokus kepada persoalan kita, mulai fokus kepada Tuhan. Wow, terbakar kembali. Ya. Jadi kalau ada perasaan kosong, tadi yang kedua ada perasaan tertekan, ya. Terus kemudian yang ketiga, bisa saja seluruh sekalian tiba-tiba kita berbahasa roh nih. Wah, itu perang tuh. Itu peperangan dengan si jahat. Ya. Jadi misalnya gini, katakanlah kita sedang berdoa, ada tekanan luar biasa daripada sejahat, ya, kita peperangan, misalnya berdoa untuk saudara seiman yang mengalami persoalan, atau gereja Tuhan, atau kota, atau bangsa, kita berbahasa dengan keras, dan biasanya ketika kita berdoa dengan keras dan garang, itu sedang ada peperangan kepada si jahat. Ya, si jahat nggak tahu bahasa roh, tetapi Allah tahu bahasa roh itu, maka Allah memberikan beban kepada saya dengan bahasa roh yang garang sekali, yang isinya adalah peperangan kepada si jahat. Ya, untuk memerangi si jahat, ya. Terus yang keempat, sekalian, bisa kita berbahasa roh, ada perasaan duka yang dalam. Nah, biasanya ini kalau duka sekali itu, biasanya yang pertama kalau kita punya dosa. Ya, kalau kita punya dosa, mendukakan Roh Kudus, maka kita doa bahasa rohnya itu adalah yang duka sekali, maka jalan keluarnya adalah kita harus minta pengampunan kepada Tuhan. Bereskan dosa-dosa itu yang pernah kita perbuat supaya tidak ada perasaan duka. Nah, kadang juga ada perasaan duka itu sedang membawa kita kepada doa syafaat buat kota dan bangsa. Begitu. Ya, bukan karena dosa. Kalau kita cek hati kita nggak ada dosa, tapi ada perasaan duka, biasanya itu bisa terjadi karena kita sedang diberi beban syafaat untuk orang lain, syafaat buat kota, syafaat buat bangsa seluruh. Nah, satu lagi yang terakhir tentang membangun safina rohani ini adalah ketika kita berbahasa roh, terus kemudian berbahasa kiralaraba shekiaralaraba hendia huralaraba shekiaralaraba ku sembah kau Allahku. Nah, itu bahasa roh yang membawa kita kepada pujian penyembahan. Paham ya? Jadi gini, kalau kita nyanyi, misalnya gini, nih saya bangun tidurnya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Ngantuk lagi, betul nggak? Karena rohnya belum cuding nih. Ya, tapi ketika saya bangun, oh my God, selamat pagi Bapa. Yang kedua ini lebih oke karena rohnya sudah terbangun dulu gitu.
Rohnya cuning. Kalau yang pertama masih capek, beban, tekanan luar biasa. Tapi ketika kita berbahasa roh dan tiba-tiba Tuhan akan membawa kita kepada pujian dan penyembahan. Nah, jadi tolong bagaimana kita membangun manusia rohani kita, gunakan bahasa roh, ya. Bisa dengan peperangan dengan si jahat, atau ada tekanan jahat, kita perang seluruh sekalian. Ada perasaan tertekan, kita menjadi orang yang berkemenangan saat itu, ya. Jadi, tapi kita tidak boleh pasif. Kita harus aktif sekali. Terus aktif. Aktif sekali, terus ya. Jangan pasif. Nah, aktif ini terjadi karena tadi saya sudah katakan, jiwa kita dibersihkan, tubuh kita persembahkan, roh kita terus tuning kepada Tuhan, terus tuning kepada Tuhan. Oke, nah sekarang saudara sekalian, saya ingin sampaikan tentang karunia-karunia itu tadi, ya. Nah, saya tentang karunia-karunia Roh Kudus tadi. Ya, sekarang tadi saya bagaimana menjaga stamina rohani sehingga saya pastikan saya tuning sehingga saya untuk bergerak dengan karunia Roh Kudus sangat sangat mudah, sangat relevan dan sangat cepat sekali gitu ya. Gitu ya. Misalnya contoh, kalau saya membangun stamina rohani saya, nah kadang-kala bukannya sampai karunia berbahasa roh, tapi ada penafsirannya. Ya, contoh misalnya gini ya, saya mendoakan seorang, nah kadang-kala Tuhan memberikan hikmat kepada saya, dan hikmat itu saya lepaskan dengan perkataan bahasa Indonesia untuk orang itu. Ya, untuk orang itu. Ya, atau bukan hikmat, tetapi lebih kepada nubuatan untuk orang itu. Ya, supaya orang tuh bisa lagi dan Tuhan memberikan artinya, dan sehingga saya mulai mengucapkan kepada orang itu, sebab Tuhan tidak memberikan kepada engkau roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pergilah. Dan orang itu terbangun sekali. Dibangun. Karena kenapa? Karena kita bukan hanya berbahasa roh, tapi bergerak dengan karunia yang lain, tafsiran bahasa roh yang itu akan memberkati dia, bukan memberkati dia, membangun dia. Iya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, tadi saya katakan stamina rohani harus dijaga. Nah, sekarang saya jelaskan tentang karunia-karunia Roh Kudus, saudara sekalian, ya. Kita lihat itu dari sebentar ya. Kita lihat itu 1 Korintus 12 ayat yang ke-6 sampai ayat 11 ya. Saya bacakan. 1 Korintus 12 ayat 6, 7, 8 sampai ayat yang 11. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, jadi Tuhan memberikan pernyataan roh kepada kita, karunia Roh Kudus pada kita untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun umat Tuhan. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan yang kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi karena Roh Kudus adalah pemberian Tuhan untuk boleh jemaat dibangkitkan, untuk kita jemaat dibangkitkan, kita dibangkitkan, untuk supaya rencana Tuhan boleh digenapi, ya, untuk supaya pekerjaan roh nyata di tengah-tengah kita. Kehadiran Allah benar-benar diakui, dihargai, dan kemudian benar-benar disanjung oleh orang-orang yang ada pada saat itu, kira-kira demikian. Nah, sekarang itu terjadi ketika kita di bawah Roh Kudus, ya.
Nah, sekarang saya akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang karunia perkataan. Saya bagi tiga karunia perkataan. Nah, karunia perkataan itu ada karunia nubuatan. Ya, nubuatan itu bisa saja langsung bahasa Indonesia. Tetapi makanya saya katakan tadi, kenapa harus dengan bahasa roh? Ya, karena ketika berbahasa roh, maka saya pastikan di dalam roh saya ada pergerakan, ada kebangunan, ada pergerakan terus tuning dengan Tuhan, ada pergerakan kiralaraba sikiaralaraba uraba sikira terus gitu. Nah, bisa saja nanti akhirnya bahasa roh ini ditafsirkan ke bahasa Indonesia, atau saya berhenti, saya tahu isinya, saya mengungkapkan dengan sebuah nubuatan pakai bahasa Indonesia. Ya, itu saya katakan karunia perkataan, dalamnya ada karunia nubuat, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Ya, termanifestasi saat kita sedang meluap-luap. Makanya betul. Jadi ketika kita mulai berbahasa meluap-luap, itu nubuatan akan keluar, bahasa roh akan keluar, kemudian ada tafsiran bahasa roh. Nah, itu terjadi ketika kita sedang meluap-luap, roh kita meluap, ada persekutuan yang dalam dengan Tuhan, ya. Terus kemudian itu membuat kita membangun kesadaran bahwa bukan hanya saya berbahasa, tapi Tuhan ada bersama saya. Ya, kan Alkitab katakan, kalau saya berbahasa roh, saya berbicara kepada Tuhan. Artinya saya sedang mengakui ada hadirat Tuhan, ada kehadirat Tuhan pada saat itu. Saudara bayangkan, saya nggak bicara soal ibadah, saya bicara kita di kampus, di rumah, di kantor, di mana kita mulai berbahasa kirala rabasyikiara. Saya mulai membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, saya sedang memiliki roh yang luap-luap. Maka nanti akan terjadi tafsiran bahasa roh. Yang kedua akan nubuatan terjadi, saudara sekalian. Ya, sehingga nanti akhirnya bisa dari mulut saya setelah saya berbahasa roh ada perasaan meluap-luap, maka akan muncul nubuatan membangun jemaat Tuhan, membangun orang lain. Bahkan kita akan mengerti maksud Tuhan, apa yang arahan Tuhan buat hidup kita yang kita kerjakan pagi ini, siang, sore, malam, sehingga kita tidak dialihkan oleh si jahat untuk berbuat dosa dan berpikiran nggak betul. Tapi kita tuning dengan dia gitu loh. Dan yang luar biasa, nanti seluruh sekali Tuhan akan pimpin kita memberitakan Injil. Waktu itu efektif sekali. Ini anak-anak muda, ya. Karena kau jarang berbahasa roh, makanya kita kadang-kadang suka dengan gadget kita. Kita suka dengan game, kita suka dengan hal-hal yang nggak efektif gitu loh. Kita tergoda dengan hal-hal yang nggak efektif. Loh kenapa? Karena loh kita nggak meluap-luap gitu loh. Kita pasif. Lah kalau pasif, kita akhirnya ditarik sama dunia. Tapi roh kita meluap-luap, apa yang terjadi seluruh sekalian? Iblis nggak berani ganggu kita. Dia tonjok pikiran kita lawan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kadang-kala akan muncul firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah benteng, perisai untuk menghancurkan panah api si jahat. Ini penting kita tahu. Makanya kita nggak perlu gagal. Wah, hidup kita tuh meluap-luap. Akan kita beritakan Injil, mau belajar pelajaran ini mau ini efektif waktu kita. Betul. Karunia Roh Kudus yang Tuhan beri kepada kita itu membuat kita menjadi umat Tuhan yang sangat efektif dan efisien di tangan Tuhan. Keren, keren. Oke, saya lanjutkan. Ya, satu lagi. Karunia pewahyuan, tadi karunia perkataan, ya. Karena perkataan itu bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, terus kemudian nubuatan, ya. Terus kemudian bagian yang kedua itu adalah karunia, semuanya 9, ya. Yang kedua adalah karunia pewahyuan. Karunia pewahyuan ini kata-kata hikmat. Ini penting sekali, kata-kata hikmat. Makanya kalau kita penuh dengan Roh Kudus meluap-luap, apa yang terjadi? Kita jawab orang itu nggak ngebetein orang gitu loh. Nggak ngejebelin orang gitu. Kadang-kadang kan kita ngebetein orang gitu, ngeselin orang gitu jawaban kita. Ya nggak membangun. Kenapa? Karena kita sendiri nggak meluap-luap dengan Tuhan. Akibatnya kita tidak memiliki kata-kata hikmat, tapi kata-kata yang nyakitin orang gitu loh. Bisa gini, gini, emang gue pikirin gitu. Ya pokoknya nyakitin lah gitu. Jangan mau. Ini anak-anak muda terutama ya, orang-orang anak-anak milenial ya, jangan begitu ya gitu. Apalagi dengan orang tuanya, kerjakan ini, kerjakan itu. Jadi mungkin dikerjain sih, mulutnya nyaut gitu loh. Jangan gitu kan ya. Harus kita dengan hikmat, jangan nyakitin orang gitu ya. Jangan tidak hormat dengan orang tua ya. Tapi kalau kita nggak meluap-luap nggak akan begitu. Tapi kalau kita nggak meluap-luap ya pasti kata-katanya bete, nggak membangun, ngeselin gitu loh, nyebelin gitu loh, ya nyebelin. Oke.
Nah, terus kemudian kata-kata hikmat, terus kemudian kata-kata pengetahuan, marifat gitu ya, marifat, kata-kata mereka pengetahuan buat orang lain ya, ya itu bangun orang lain. Terus yang ketiga yaitu karunia membedakan bermacam-macam roh ya. Misalnya gini, saudaraku ya, karunia membedakan macam roh. Misalnya gini, kita hadir di satu tempat misalnya, di satu daerah gitu ya. Saya bagi kesaksian. Satu ketika kita buat KKR ya, buat KKR di Kalimantan Tengah gitu ya. Nah, waktu dalam KKR itu saya merasa tertekan sekali. Terus saya berbahasa roh. Ternyata di belakang, ternyata di KKR itu ada kehadiran beberapa dukun gitu loh. Nah, dukun-dukun itu sedang mengeluarkan mantra-mantra supaya ibadahnya jadi kacau gitu. Tapi saya berbahasa roh sampai terjadi penjebolan. Terus tiba-tiba saudara sekalian, apa yang terjadi? Tiba-tiba saya punya dikasih marifat gitu loh, dikasih marifat. Terus kemudian akhirnya Tuhan bilang gini, doakan anak itu. Anak itu pemain drum. Saya doakan dia di jamas Tuhan, di lawas sama Tuhan, dia mengalami kelepasan, berguling-guling, mengalami kelepasan. Terus hikmat gini, hikmat tuh gini, ketika itu panggil tangan dia, terus saya bernubuat kepada dia, ada marifat membedakan roh, bahwa ada roh daripada nenek moyang dia yang menguasai dia, sehingga akhirnya dia memainkan musik, tetapi musik yang bukan dipakai itu penyembahan kepada Tuhan, campur aduk dengan penyembahan kepada roh-roh jahat gitu loh. Nah, tapi yang luar biasa, ternyata ayahnya ada di luar. Jadi ayahnya itu karena pakai ilmu-ilmu jadi gila gitu loh. Dan di luar, tiba-tiba ayahnya tuh masuk ke tempat ibadah. Nah, ketika masuk tempat ibadah, terus kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Terus kemudian pengetahuan nih, jadi saya bicara ke dia, kamu punya seorang ayah begini bla 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 bla. Terus dia lihat ayahnya masuk. Ketika ayah masuk, dia turun gitu. Dia lagi ibadah, dia turun, dia peluk ayahnya gitu loh. Terus orang bilang jangan. Nah, sebelum dia peluk, saya bilang gini, terus orang bilang kepada saya, Pak, jangan dipeluk bapaknya, gila, nanti bapak dibunuh dan sebagainya. Tapi saya nggak ngikutin arahan orang, tapi saya ikut arahan Tuhan. Akhirnya bapaknya saya peluk, saya bilang, Bapak, Yesus mengasihi engkau, Yesus mengasihi. Saudaraku sekalian, itu Bapak sadar, jadi waras, nggak gila. Detik itu juga. Dan anaknya, kemudian saya izinkan anaknya peluk bapaknya, dan anaknya itu karena kelakuan bapaknya gila sejak dulu, kecewa, benci, dan ingin hidupnya hidupnya betul-betul kecewa, benci kepada ayah. Dipulihkan malam itu semuanya karena ada marifat. Tapi kalau nggak ada kelempeng, aduh Tuhan, kenapa ibadah begini ya? Gimana kok kayaknya nggak merdeka dan sebagainya. Jadi kita, promosinya nggak bener nih kali nih gitu. WR-nya nih kali nih, jemaatnya kurang sungguh-sungguh nih. Padahal sebenarnya kita harus mempunyai karunia membedakan roh, sehingga roh itu yang kita lawan. Ketika roh itu kita lawan, kita hancurkan, maka awan terbuka, langit terbuka, kebangunan rohani terjadi yang sejati, bukan karena khotbah kebangunan rohani ya. Oke, jadi yang keenam adalah karunia membedakan bermacam roh. Ini termanifestasi dengan cara sama seperti saat nubuatan datang, kemudian menyatakan hal-hal yang tersembunyi tentang masa lalu, masa sekarang, atau masa depan seseorang ya. Ini marifat ya. Membedakan bermacam roh, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam dunia roh. Ini tentang membedakan bermacam roh. Sarana yang Tuhan pakai untuk menyingkapkan hal-hal yang perlu kita ketahui tentang orang yang kita layani ya. Saya tidak cukup banyak waktu untuk menjelaskan ini ya. Salah satu contoh gini, satu ketika saya mulai kelepasan, terus kemudian iblisnya begini, nanti jam 12 orang ini mati gitu. Saya takut juga jam 12 malam mati gitu. Memang itu jam 11 malam, jam 11.15, 15.30. Jadi apa jam 12 gitu. Terus yang main musik di sebelah saya tidur. Saya pegang orang ini karena kalau saya nggak pegang dia glosor gitu loh. Ditarik ke WC, ditarik ke kamar gitu. Saya pegang. Jadi saya nggak bisa. Terus iblisnya bilang gini, nanti saya buat orang ini mati jam 12 gitu loh. Nggak mungkin, saya bilang gitu. Terus saya lawan. Ternyata saudara sekalian, itu apa ya? Itu tuh Tuhan tuh luar biasa. Dia menyingkapkan tentang roh yang menguasai orang ini. Terus kemudian saya bilang gini, dia bilang gini, kamu
Tuhan beritahu saya boleh, kamu kayaknya ada senang dengan seorang wanita, terus tapi kamu nggak mau, dan wanita itu senang dengan kamu. Terus waktu saya bilang gitu, Roger bilang ngamuk gitu. Roger ngamuk, kamu kayak ngerti aja gitu loh. Terus kemudian gini, saya bilang, saya bicara kepada pribadi orang ini. Orang itu bilang, iya, betul. Wah, perang. Terus sampai jam 12, nggak meninggal. Tapi akhirnya Roger bilang, iya, saya keluar. Ketika keluar, masuk ke anjing. Anjingnya sebelah saya. Mati tuh anjing. Pas jam 12 malam. Mati. Ngeri. Saya sedih ngeri gitu. Biar mistis gitu. Tapi realnya begitu. Anjingnya mati gitu loh. Jadi, penting kita punya membedakan bermacam roh supaya kita nggak ditekan dan dibodohi, diintimidasi oleh roh jahat ya. Nah, satu lagi tentang karunia-karunia kuasa tadi itu karunia-karunia perkataan ya, terus kemudian perkataan ya, nubuatan. Perkataan itu ada nubuatan, ada bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, terus kemudian ada karunia-karunia pewahyuan, yaitu kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, ada karunia yang membedakan bermacam-macam roh, ada juga karunia kuasa. Nah, ini kuasa ini adalah karunia iman, ya. Kemudian karunia kesembuhan, yang selanjutnya adalah karunia mengadakan mukjizat. Jadi totalnya adalah semua ada 9 karunia Roh Kudus untuk kita bergerak. Karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita yang diawali dengan berbahasa roh, maka karunia yang lain itu karunia nubuatan, karunia iman, menafsirkan bahasa roh, mengadakan mukjizat, itu terus mengalir semua terjadi. Ya, tentang karunia-karunia kuasa ini termanifestasi melalui gaya hidup kita punya iman, ya, dengan iman. Kemudian menyatakan karya Allah dalam umatnya, merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk membuat hal-hal yang kita perlukan dalam pelayanan. Jadi 9 karunia Roh Kudus akan bekerja, tapi diawali dengan kita mulai membangun manusia rohani kita bersekutu dengan Tuhan. Ada pergerakan di sini. Itu bukan dikerjakan oleh manusia, itu dikerjakan oleh Allah. Terus dia kerjakan, terus dia kerjakan sampai akhirnya ya semua karunia itu akan dia ungkapkan bagi kita selama dibutuhkan untuk pelayanan atau untuk pribadi kita, untuk bangun orang lain, ya, baik nubuatan, marifat, membedakan bermacam-macam roh, tergantung keperluan di mana kita ada dan apa yang sedang kita kerjakan, apa yang harus kita selesaikan, rencana apa Allah yang harus kita selesaikan pada saat itu, saudara sekalian. Nah, dari semua yang saya sampaikan itu, Tuhan ingin sekali supaya kita mengobarkan itu. Ya, jangan hanya sebagai pengetahuan, tapi tolong dikobarkan. Coba kita lihat firman Tuhan dari Timotius, dari 1 Timotius, eh, 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Saya bacakan. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia-karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atas kamu. Paulus ngomong kepada Timotius, dia bilang kepada Timotius adalah anak rohani dia ya. Dia bilang, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Paulus menumpangkan tangan kepada Timotius sebagai anak rohani dia, dan akhirnya Timotius memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Nah, pesan Paulus kepada Timotius ya, supaya kamu mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus itu. Karena itu penting. Penting apa? Penting buat dia, penting untuk kerajaan Allah, juga penting buat jemaat Tuhan, penting buat secara korporat umat Tuhan untuk dibangun, ya, diarahkan supaya mereka semua akhirnya semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan malam hari ini. Ya, saya buat agak cepat karena waktunya supaya nggak kepanjangan. Tapi itulah yang saya sampaikan ya. Mungkin lewat pertanyaan bisa semakin jelas ya. Tetapi saya ingin menyampaikan ini supaya saudara-saudara tuh jadi punya kerinduan ya, punya keinginan bergerak dalam karunia Roh Kudus, walaupun mungkin
kalau kita ada banyak dengar peristiwa A, B, C, sampai Z, ada kegagalan di mana-mana, bukan berarti karunia itu salah, enggak. Tetapi iblis mencoba untuk menipu kita, sehingga kita tidak bergerak dengan fasilitas yang Tuhan berikan pada kita. Tapi yang jelas, ketika orang dibaptis Roh Kudus, kemudian dibaptis Roh Kudus dan punya karunia Roh Kudus, itu dia gini. Jadi karunia-karunia itu dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada kita, atau dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada umat Tuhan, gitu loh. Itu sarana dari dia, gitu loh. Nah, saudara bayangkan kalau orang tidak bergerak dengan karunia Roh Kudus, bukan berarti Allah tidak bicara. Allah bisa bicara dengan banyak hal, tapi dia kasih karunia ini sebagai fasilitas daripada dia untuk dia bicara kepada kita bicara kepada dia, kita mengerti isi hati dia, kita tahu maksud dia, kita tahu jalan-jalan dia, dan kita akhirnya berjalan pada koridor, pada jalan-jalan yang dia takdirkan, tetapkan buat kita, sehingga kita tidak perlu gagal. Oke, itu yang saya mau sampaikan. Silakan kalau mau nanya. Iya.